Meskipun di minggu-minggu akhir ini kita harus tetap bersukacita. Ya, bukti bahwa ibu bapak saat ini sedang bersukacita. Bapak saudara memuji dengan penuh semangat, dengan penuh senyum, tidak dengan perengah. Mari kita melihat setiap masing-masing dari kita. Tadi aku memuji nama Tuhan dengan perengah penuh atau dengan senyum-senyum ya? Apakah aku sudah bersyukur dengan kasih penyertaan Tuhan atau biasa aja? Sudahkah kita bersyukur hari ini, saudara? Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar tentang kasih yang terutama. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Kalau kali kita menyimak, kita ikut membacanya. Saat Tuhan Yesus berada di bait suci bersama dengan orang-orang banyak, dia melihat seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit, bungkuk badannya, dan Tuhan Yesus memegang dia, sembuhlah dia. Bukannya bersukacita orang-orang, tetapi ada yang marah, ada yang gusar, gak senang hal itu terjadi. Dan mereka saling beradu pendapat, sampai pada akhirnya mereka yang tidak suka itu menjadi malu. Dan mari kita mau bersama-sama apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibu bapak yang terkasih, ada salah satu hal yang menghambat sebuah perkembangan di dalam organisasi, yaitu mempertahankan yang namanya status quo. Mungkin orang-orang organisasi, orang-orang kantor mungkin tahu ya, status quo, yaitu menolak sebuah perubahan. Hal ini sering terjadi dan menghambat perkembangan organisasi. Dalam sebuah lembaga, mereka lebih mementingkan sebuah sistem, lebih mementingkan sebuah aturan, SOP, dibandingkan tujuan dan esensinya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, mestinya tujuan atau esensi menjadi hal yang utama. Tapi di dalam kenyataannya, hal itu masih belum terwujud. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ibu bapak, hal itu masih terjadi dan terjadi di dalam kehidupan ibu bapak masing-masing. Mereka lebih mengutamakan SOP dibandingkan tujuan utama itu. Hambatan yang lain dapat dipengaruhi oleh dominasi kepemimpinan yang segelintir orang saja, yang mempunyai kecenderungan untuk menolak adanya inovasi atau terobosan baru dan mempertahankan apa yang sudah ada. Atau bahasa yang sering kita kenal, is adate ngono, yo kudu dilakukan kaya ngono, ora iso diubah-ubah sembarangan. Dan sering terjadi di dalam sebuah organisasi. Dan kalau kita mau sadari, tidak bisa kita pungkiri saudara, hal itu terkadang masih terjadi di dalam organisasi gereja sekalipun. Hal itu masih ada. Contohnya apa? Mungkin ada kasus saat kita mau menolong seseorang di dalam keadaan yang kritis ataupun krisis. Apa yang biasanya kita lakukan? Nah, kita harus rapat dulu. Sementara kritisnya hari ini, rapatnya minggu depan.
mendominasi gereja. Kita harus melalui yang namanya prosedur terlebih dahulu. Nunggu rapat majelis ketemu dahulu, nunggu rapat jemaat dulu. Kalau jemaat kritis, nunggu itu dulu ya, wes. Hal ini bukan berarti aturan atau sistem tidak perlu, Ibu Bapak. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah di dalam organisasi ini tentu kita lihat tujuannya, esensinya menjadi hal yang baik. Prosedur ataupun tatanan yang sudah ada ini membuat organisasi ini menjadi baik. Ya, itu perlu. Tetapi ada saatnya, ada kondisi-kondisi tertentu, kita juga harus memperhatikan yang namanya kasih. Harus cepat tanggap. Aturan dan sistem diperlukan hanya sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Utamakan kasih sebagai tujuan utamanya. Kasih yang terutama. Ibu Bapak yang terkasih, dalam bacaan kita di dalam Injil Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ini, kita membaca suatu narasi yang menceritakan seorang kepala ibadat yang menjadi gusar, atau di dalam TB2 itu marah. Dia marah hanya karena tidak sesuai dengan aturannya. Karena di hari Sabat tidak boleh ada pekerjaan menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus melihat seseorang ini sudah 18 tahun menderita. Dia berada di dalam cengkraman iblis. Tanpa orang ini meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menjamah perempuan itu dan sembuh. Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita berada di situasi saat itu dan kita saat itu menjadi anggota mereka, tentunya juga merasakan hal yang bingung. Iki oleh apa ora oleh? Tetapi yang tentunya kita tahu esensi atau tujuannya itu tetap sama, yaitu kasih. Kita pasti juga mengasihi orang itu. Kita juga mempunyai hati. Apa yang harus aku lakukan untuk perempuan yang sakit ini? Tentu saya percaya Ibu Bapak memberi hati atau mempunyai pikiran bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus aku lakukan bagi perempuan ini. Tapi masalahnya, hal ini tidak diperbolehkan atau dilakukan di dalam peraturan hari Sabat. Saya menemukan hal yang menarik dalam bacaan ini. Yang digunakan di dalam TP2 di dalam ayat 12 ini, Yesus berkata, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakit." Kata bebas dipakai untuk menggantikan kata sembuh di dalam TP1. Dia sudah dilepaskan, dia sudah dibebaskan dari sakit penyakitnya. Dan hal ini sejalan dengan penggunaan kata yang dipakai Yesus di dalam ayat 15 untuk menunjukkan peraturan yang dibuat agar hewan-hewan peliharaannya dapat dilepaskan pada hari Sabat. Orang-orang munafik, kenapa nggak boleh melakukan hal ini? Dirimu saja melepaskan ternak-ternakmu di hari Sabat untuk mereka dapat minum. Kenapa tidak dengan perempuan ini? Dia juga keturunan Abraham. Dia juga bagian dari kalian. Seorang manusia dibandingkan dengan seorang ternak atau hewan. Kau lebih mengasihi ternakmu? Gitu kan, kalau boleh dibahasakan. Apakah kau tidak melihat penderitaan perempuan ini yang sudah 18 tahun terbelenggu jerat iblis? Ya sakit, dia berjalan sampai punggung. Kita bisa bayangkan.
penderitaannya seperti apa. Kita mau diajak untuk fokus kepada kasih yang terutama. Berfokuslah pada kemanusiaan, bukan sebuah peraturan. Peraturan menolong orang untuk menjalankan kemanusiaan itu, bukan sebaliknya. Dan bacaan kita pada hari ini mau belajar tentang hal itu. Dan entah kebetulan atau tidak, PA kemarin membahas tentang hari Sabat, yang barangkali yang masih ingat. Hukuman bagi yang melanggar, hanya karena mengambil sepungkah kayu bakar, hukumannya dirajam batu sampai mati. Karena dia melakukan pekerjaan itu di hari Sabat. Dan konteks pada waktu itu, mereka harus menguduskan hari Sabat. Mereka harus mensakralkan hari Sabat. Ada peraturan-peraturan khusus. Kemarin kita belajar, ada 39 yang tertulis di sini. Larangan-larangannya apa saja. Dan juga masih banyak juga. Itu hanya sebagian kecil dari peraturan itu tentang hari Sabat. Nah, kita juga mau belajar satu hal lagi tentang apa yang harus dilakukan pada hari Sabat dan apa sih manfaatnya kita melakukan hal itu. Kita dapat membacanya di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Di situ kita nanti bisa menemukan apa sih yang terjadi kalau kita menaati hukum-hukum Tuhan, terutama menaati aturan hari Sabat. Di dalam Yesaya 58 kita juga belajar tentang hal berpuasa. Yang ingin saya mau sampaikan bahwa saat ada aturan, saat ada perintah-perintah Tuhan, lakukanlah. Tidak hanya sebatas taat, tetapi kita juga harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kau rajin melakukan setiap ritual keagamaan, tetapi melupakan yang namanya kasih, melupakan yang namanya mengasihi saudaramu. Sebaik apapun engkau melayani Tuhan, sesempurna apapun menurutmu, karena engkau merasa aku sudah melakukan setiap ketetapan Tuhan, akan tetapi engkau tidak bisa berdamai dengan saudaramu, atau engkau masih mempunyai hati yang sempit kepada kanan kiri, apakah itu bisa dikatakan kamu munafikan? Sehebat apapun kau memimpin sebuah pujian, sehebat apapun kau memimpin sebuah peribadatan, tetapi dalam kenyataannya kau tidak menerapkan yang namanya kasih, cuma itu. Maka yang pertama adalah kasih. Kita melihat pada waktu itu, pada tahun 538 Raja Koresi dari Persia mengalahkan Raja Babel. Orang-orang Yahudi diizinkan untuk pulang ke Yerusalem. Mereka juga dibekali dengan berbagai hal. Mereka juga diberikan kembali alat-alat kebaktian yang sudah dirampas oleh Raja Koresi, oleh Raja Babel. Dan mereka diminta untuk pulang. Kembalilah ke Yerusalem. Bangunlah kembali Yerusalem yang baru. Mereka berharap pembangunan dapat berjalan dengan baik, tetapi yang terjadi sebaliknya, ketegangan terjadi saudara. Karena mereka tidak mempunyai kesehatian untuk membangun bersama-sama. Orang yang mempunyai harta yang banyak, mereka justru membangun rumahnya sendiri, dari kepentingannya sendiri dia utamakan. Sedangkan orang yang miskin tetaplah miskin dan boro-boro
makan, membangun rumah juga tidak bisa. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun Yerusalem baru dengan baik? Mereka masih ego, mereka masih mementingkan diri sendiri. Padahal para pemimpin-pemimpin mereka menyarankan untuk menaati setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Allahmu, maka setiap bebanmu akan diberkati oleh Tuhan dan akan dilepaskan segala pergumulanmu. Ya, itu baik. Tetapi kenyataannya pada waktu itu mereka tidak menerapkannya. Mereka hanya tahu ketetapan-ketetapannya. Mereka hanya tahu peraturan-peraturannya. Tentang puasa itu seperti ini, tentang hari Sabat itu seperti ini. Kita mau membacanya di dalam Yesaya 58 ayat 6-7. Bisa ditampilkan Mas Mika. Yesaya 58 ayat 6-7. Karena hal ini berbalik dengan seruan-seruan yang disampaikan oleh para pemimpin rohani Allah mereka. Mereka ingin melakukan hal-hal yang seturut dengan peraturan hari Sabat, tetapi tidak mengutamakan kasih. Tentang hal berpuasa seperti yang disampaikan di dalam Yesaya. Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ya 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau aturannya baik, ketetapannya baik, ya lakukan hal itu dengan tulus, jangan munafik. Kalau engkau melihat seorang perempuan sedang sakit 18 tahun lamanya, hanya karena aturan kau tidak melihat kasih. Kasihan lagi, perempuan itu tidak meminta, tapi ini jadi inisiatif Tuhan Yesus sendiri agar dia dilepaskan dari sakit penyakit, dari belenggu-belenggu itu, bebannya dilepaskan. Kalau kita tadi melihat, mereka saja bisa melepaskan karenanya di hari Sabat untuk minum, kok juga bisa mengasihi saudaranya yang sakit. Mari Ibu Bapak yang terkasih, kita tinggalkan kembali. Peraturan itu penting, prosedur itu penting, tapi kita mau tambahkan yang namanya kasih. Kita juga harus terus meningkatkan pelayanan gereja kita. Jikalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mari bersama-sama kita perbaiki. Jikalau ada hal-hal yang belum bisa terlaksana, mari bersama-sama menjalankannya dengan penuh sukacita. Sekali lagi, Yesus datang tidak menghilangkan hukum Taurat, namun datang untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Tuhan Yesus begitu mengasihi perempuan ini yang sudah sakit 18 tahun ini, dan pada akhirnya disembuhkan. Dan itulah tujuan pertamanya, itulah esensinya, yaitu kasih dapat dirasakan nyata di dalam hubungan antar manusia, memanusiakan manusia, sehingga kita menghadirkan persekutuan kita dengan Tuhan Allah, hadir di dalam persekutuan kita di dalam gereja. Mari Ibu Bapak yang terkasih, kita mau saling menghargai, kita saling mewujudkan kasih adil, memanusiakan manusia. Kita mau mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita tanpa batas. Aturan itu penting, prosedur juga baik, tetapi kasih yang terutama.
Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang